Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Hasan, mahasiswa PPIB dalam jabatan tahun 2021 Universitas Pancasakti Tegal, jurusan Matematika. Hari ini Senin tanggal 19 Juli tahun 2021 akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya lah kita meminta dan hanya kepadanya lah kita memohon. Kita panjatkan permohonan lewat doa awal pembelajaran. Silakan Mas Falak untuk bisa memimpin doa awal pembelajaran. Untuk mengawali kegiatan tentang anak-anak materi ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selamat hari Senin. Ada yang suka ikan patin atau ingin seperti patin? Nal patin, Asna, Imam patin. Salah satu juara kompetisi X Factor atau Indonesia Idol. Natasha, seandainya ada kesempatan ikut kompetisi, ada niatan. Nuria, kalau ini tipikalnya berjuang. Jadi di mana ada kompetisi, di situ ada Natasha. Seperti di mana ada gula, di situ ada semut, kopi, teh. Siti Arjuna, hadir. Siti Farisa, hadir. Sapa Dinda. Hari ini semuanya terlihat ceria. Apa karena mendekati Idul Kurban? Ya. Meskipun pada akhirnya banyak di antara kalian yang tidak berkorban, tetapi korban perang. Ya. Semoga yang tidak hadir hari ini kita doakan agar kedepannya bisa hadir, dan yang hadir hari ini kita doakan semoga dipermudah Amin. Oke, untuk pembelajaran hari ini nanti materinya tentang aturan wasifika. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali pada semuanya tentang sosok-sosok pejuang dalam berbagai bidang. Tadi ada Fatin, berjuang kompetisi lomba menyanyi. Ada juga Ahsan Bunda, kenal? Tidak kenal? Bulu tangkis, mengharumkan nama bangsa lewat olahraga bulu tangkis. Ada lagi siapa? Pejuang revolusi, pejuang 45, pejuang receh. Jadi kalian harusnya memiliki jiwa-jiwa seorang pejuang. Tipikal atau ciri pejuang itu apa? Pantang menyerah. Seandainya Thomas Alva Edison, leluhur kalian, penemu apa? Bola lampu. Mutumi, ngerti mutumi ya? Putus asa pada percobaan yang selalu gagal, terus tidak melanjutkan. Bisa dipastikan hari ini tidak ada sinar matahari pagi dan juga sinar lampu. Tapi karena Thomas Alva Edison itu seorang pejuang, berkali-kali gagal tetapi tetap lanjutkan sampai akhirnya ditemukan bola lampu. Dan pada hari ini kita menikmati
karya besar tersebut setelah berkali-kali gagal. Sebetulnya kalian pun boleh saja gagal, tapi harus bisa bangkit dan lebih semangat. Hari ini saya ingin melihat semangat berjuang dari wajah dari pancaran mata kalian. Siap? Ya. Kita berjuang memerangi kebodohan, kesakitan. Oke, untuk materinya bisa terbaca. Bunda, materinya apa? Aturan luas segitiga. Saya kira semua dari kalian sudah pernah menggunakan luas segitiga. Luas segitiga sama dengan apa? Nandita. Luas segitiga sama dengan ketika SMP dulu. Rumus luas segitiga setengah alas kali tinggi. Berarti untuk bisa menghitung luas segitiga harus ada nilai awal berupa alas dan tinggi. Tetapi hari ini kita akan menghadapi sosok segitiga yang sedikit berbeda. Seperti apakah? Silakan dilihat tayangan berikut ini. Segala sesuatu harus ada tujuan, termasuk pembelajaran kita hari ini tentang aturan luas segitiga. Itu tujuannya apa? Bisa dibaca dari belakang. Tujuannya apa? Menemukan aturan. Yang kedua, menemukan solusi atau nah, jadi harapannya dengan mengetahui konsep luas segitiga, kalian bisa memanfaatkannya dalam kehidupan nyata. Kan banyak objek berupa segitiga. Salah satunya piramida itu sisinya segitiga apa segi-empat? Segitiga. Kalau kita bisa mengetahui konsepnya, suatu saat ada mega proyek membuat piramida untuk makamnya Bondan, maka kebutuhan anggarannya itu bisa dihitung dari awal. Tinggal satuan kubiknya, satuan meternya berapa rupiah dikalikan luasnya. Atau kalau ingin membuat landasan pesawat di halaman belakang rumah kalian, landasan helikopter bentuknya segitiga, itu juga menentukan anggaran biayanya bisa dengan pendekatan aturan luas segitiga atau dalam bidang-bidang yang lain. Jadi banyak dalam kehidupan nyata yang bisa atau yang berhubungan dengan segitiga, termasuk segitiga bermuda. Di mana? Pernah ke sana? Ya, suatu saat saya doakan. Oke, untuk gambaran awal, silakan cermati gambar berikut. Yang sebelah kiri ini segitiga yang ngadumu mubin, nyata bagimu, ada alas dan tinggi, sehingga menentukan luasnya mudah tidak? Mudah. Tinggal diapakan? Setengah dikalikan Laila. Mana Laila? Nah, kalau kamu punya tanah warisan seperti itu, berarti luasnya berapa Laila? Setengah kali 12 kali 5 berapa? 30 cm per. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini, diketahui tidak alasnya? Diketahui tidak? Yang mana alasnya? Yang AB, BC apa sisi AC? AB. Tingginya? 5 cm.
belum. Tingginya belum diketahui. Jadi kita bandingkan antara segitiga yang pertama, ini segitiga yang sudah jelas sosoknya dengan alas dan tingginya. Yang di sini ini kita punya dua pilihan, menjadikan AB sebagai alas juga boleh, atau menjadikan BC sebagai alas juga boleh. Tetapi gelem ora gelem, ikhlas ora ikhlas, harus menemukan tingginya terlebih dahulu. Hari ini kalian akan mencari solusi untuk persoalan tersebut sekaligus menjadi penemu, menemukan rumus khusus untuk segitiga jika diketahui apa? Dua sisi ABBC dan sudut di antara keduanya. Bagaimanakah menghitung luas segitiga yang seperti itu? Yang dibutuhkan kalian dua. Satu apa? Konsep dasar luas segitiga berupa setengah alas kali tinggi. Yang kedua, konsep perbandingan trigonometri. Masih ingat? Demi sami di desa. Demi itu apa? Depan miring. Untuk menentukan apa? Nilai sin, nilai kos apa nilai tangan? Sin. Sami, samping miring. Kos. Kalau tangan apa tangan? Desa, bukan kampung ya. Desa, depan, samping. Nah, kalau prinsip tadi luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi dan perbandingan trigonometri khususnya sin alfa sama dengan depan kaki miring dikolaborasikan, digabungkan, saya pastikan akan muncul satu formula baru, satu rumus baru khusus untuk kondisi segitiga yang diketahui apa? Dua sisi dan sudut diantaranya. Pada akhirnya akan berupa rumus seperti ini: setengah kali dua sisi berdekatan AB kali sin sudut antara keduanya. Tugas kalian adalah menunjukkan pada dunia kok bisa ketemu seperti ini. Siap? Oke, silakan buat kelompok. Tiap kolom jadi satu kelompok, jadi ada 4 kelompok. Silakan. Selanjutnya silakan LKPD-nya sebagaimana yang tadi saya bagikan ya, seperti ini. Ada dua kegiatan. Kegiatan pertama menemukan konsep dari mana tadi rumus ditemukan. Terus yang kedua menerapkan untuk menyelesaikan beberapa soal. Oke, silakan waktunya 30 menit. Kecil. Ya kan ini ada kecilnya. Bukan ade, ya per DC. Ade kan sama dengan kok ade ngawur? AB alasnya tuh. Ade loh, AB biar segitiga seperti itu. Benar dipandu yang lain, mulai dari mana?
Jadi dari rumus dasar setengah alas kali tinggi di segitiga ini alasnya yang mana bunda? AB apa BC apa AC? Tingginya yang mana? Nah, terus nanti tingginya ini kan belum diketahui, maka kita memanfaatkan konsep apa? Sin A sama dengan, bisa ya? Monggo dilanjut. Per apa kali? Per kali. Misal gini, Y sama dengan 2 per 4, berarti 2 sama dengan, 2 sama dengan ini kan perkalian silang halus. oh iya. Jadi 4 kali Y, ini juga sama seperti itu. Oh, sih? A kali B. Sin A berarti ya? Sin A. Sin A kan banyak. Sin A kali? Sin A berarti? Boleh pakai nama sisi, boleh pakai, tapi nanti ada pakai tanda sisi. Ada itu panjangnya berapa? Adanya berapa? Panjang AB. Ini kan ada yang panjangnya A cm, B cm, C cm. C kecil. Dipakainya ini. Tingginya karena belum diketahui tetap menggunakan simbol T. Nah, nanti T itu memanfaatkan segitiga yang ini, terus pakai jurus substitusi harga mati. T-nya diganti, nanti T-nya ini diganti, nah menghasilkan satu formula. Coba dulu. Kalau ada sekitar boleh panggil untuk nama saya. Nanti konsepnya sudah ada ketemu ya. Luas sama dengan apa? Dengan angka dari tinggi. Tingginya diganti menjadi. Nah, jadi kalau di segitiga seperti ini, tingginya kan gini. Dari mana tingginya? Konsep sinus apa kosinus apa tangan? Sin. Sehingga pada akhirnya luas segitiga sama dengan ini ya. Oh, nah dalam hal ini AB itu yang mana? Oh, terus AD butuh tinggi tidak di sini? Butuh tingginya kan udah dimasukin AD sama. Nah, berarti kan kita memanfaatkan data yang dimiliki kan sebatas dua sisi dan sudut di antara keduanya, kan kita tidak menggunakan tinggi secara langsung. Tujuan konsep tadi kan agar langkahnya itu lebih praktis, langsung. Tengah kali dua sisi berdekatan kali sin sudut di antara kedua. Oke, silakan lanjut. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan harga biaya untuk menentukan biaya total kan harus diketahui luasnya dulu baru dikalikan harga per sampahnya. Untuk menentukan luasnya bentuk objeknya berupa apa? Lingkaran. Yang dicari luasnya segitiga. Nah, berarti mencari luas segitiga tersebut karena di sini ada beberapa, barangkali cukup dicari salah satu terus dikalikan sejumlah sekian. Jangan lupa harga 6.000 ini untuk berapa? Untuk 24 meter. Nah, berarti nanti seandainya ketemu 48 meter, apakah harganya 48 kali 6.000? Tidak, tapi diapakan dulu? 48 meter luasnya, berarti kebutuhan anggarannya berapa? 48 di per atau dibagi 24 baru dikalikan 6.000 ini ya. Oke. Terus
Enggak apa, perkalian itu kan 2 kali 5 dengan 5 kali 2 sama apa beda? Sama. Namanya sifat apa itu? Nah, ini sudah dihitung. Terus kan saya tetap dari 2. Iya. Iya. Akar 3 itu tidak bisa, itu kan jenisnya beda. 4 kali akar 5 ya tetap belum ragilem ikhlas biarkan 4 akar 5. Kecuali kalau itu dikeluarkan menjadi 1, sekian, nah itu nanti menjadi satu bilangan. Ya, kalau konsepnya sudah benar, terus dalam perhitungannya tingkat kerugiannya tinggi, saya kira ya, jadi silakan kalau menurut kamu konsepnya beda dengan yang ada di sini, kamu bisa memanfaatkan juga bisa. Iya, kan menghasilkan segitiganya sama apa? Sama sisi. 360 derajat bagi 6. Ya, benar. Ya, itu maksudnya Iya. Sisinya berapa banyak sisinya? Sisinya 7. Nah, cari-cari kan. Tapi ini kan luas segitiga yang besar. Tengahnya. Oke ya, jelas ya. Diskusinya kita selesaikan, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Setelah ini mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Konsep aturan luas segitiga akan dipaparkan, dipresentasikan oleh kelompoknya siapa? Nuria, Pak. Nuria, Anggun? Ya, berdua. Yang lain silakan dicermati. Kalau ada yang perlu dibahas lebih lanjut, nanti ada kesempatan. nggak bisa pakai yang setengah kali alas kali tinggi. Jadi kita nyari rumus baru dari perpaduan antara rumus segitiga sama apa? Sin alfa itu. Caranya pertama
kali B, perkalian silang antara. Terus dimasukin ke rumus luasnya ini. Istilahnya apa istilahnya? Substitusi. Substitusi. Setengah kali C kali T. C kan alasnya. Terus T kan sama dengan sin A kali B. Terus dimasukin setengah kali C kali sin A kali B. Terus kita ganti biar luas, jadi setengah kali B kali C kali sin A. Dengan B dan C itu apa? Panjang sisi yang diketahui. Dan A Sin A sudut antara keduanya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Jawabannya sama apa beda? Sama. Sekarang seandainya kita yang memanfaatkan sisi AB dan BC serta sudut B, maka konsep luasnya akan sama apa berubah? Apa berubah? Menjadi sisi AB, BC, sudut B. Jadi setengah kali A kali C kali sudut B. paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Salah? Tidak ada? Oke. Kita ya. Itu yang luas segitiga BC sama dengan setengah kali alas-alasnya itu aja kecil. Alasnya kecil. Kalau A kecil nanti tanya yang sini mbak. Ini untuk A besar itu menyatakan apa? Alas. Jadi kata alas disingkat menjadi A, bukan menjadi roban. Ya, kalau digabung alas roban ini disingkat. A alas T tinggi. Ada nggak besar pak? Gimana? Ya sebesarnya ini ditulis lengkap ya untuk menghindari karena di sini ada sosok A besar. Ini catatan untuk kalian, hati-hati dan cermat. Tapi yang dimaksud ini alas ya, bukan sudut. Oke? Ya kita berikan aplaus. Dikalikan semua dan hasilnya 49 akar 49 per 16 akar 3 cm meter persegi. Kan luasnya sudah diketahui dari 1 segitiga. Di sini diketahui ada 12 segitiga. Maka yang dikalikan 49 luas dari 1 segitiga dikali 12. Maka hasilnya 47 per 4 akar 3. Dari luas segitiga, semua segitiga tersebut dikalikan dengan 47 per 24 dibagi 24 kali 6.000, jadinya hasilnya 9.408.000 akar 3. Ada yang memiliki cara lain? Kepala ini kan memanfaatkan segitiga dengan panjang sisinya setengah dari jari-jari. Bisa tidak kita memanfaatkan segitiga besar? Terus apa hubungan segitiga besar dengan segitiga kecil? Nilai segitiga kecil jadi segitiga besar adalah setengah. Jadi bisa saja yang dicari luas segitiga besar baru memanfaatkannya untuk mendapatkan luas dua buah segitiga kecil. Terus nanti dikalikan berapa? Kalikan 12 atau 6? 6. Ini juga bisa. Hasilnya sama apa beda? Sama. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Penyederhanaan akar 3. Penerapan di akar 3. Ini kalau dinyatakan dalam desimal itu nilainya sekitar 1,7. Jadi dikali-kalikan 1,7. Nanti akan mendekati sekian rupiah. Karena kita kan tidak biasa menyatakan angka dalam berapa rupiah, akar 3 rupiah. Tidak biasa. 1,7 juta rupiah. Oke ya? Ya. Tepuk tangan untuk Fala. Oke, sekarang tolong Fala dikumpulkan hasil diskusi kelompok yang lain, dikumpulkan. Kalau KPD
sekali. Yuk, buka bodinya. Oke, jadi apa yang kalian pelajari hari ini? Luas segitiga juga itu secara syariat yang nampak nyata. Tetapi sebetulnya kalian belajar bagaimana menyikapi keadaan yang tidak biasa. Biasanya kan alas tinggi, sekarang tidak biasa. Kemampuan ini kalau dikembangkan itu akan menjadikan kalian sebagai pribadi-pribadi yang tidak mudah gagap, ora kagetan dalam situasi ataupun kondisi seperti apapun bisa menyesuaikan. Seperti bunglon, nanti bunglon ya, itu yang terpenting. Untuk besok nanti ada materi lanjutan, masih luas aturan segitiga, tetapi untuk kondisi yang berbeda dengan hari ini. Kalau hari ini dua sisi dan sudut di antara keduanya, kalau besok dua sudut dan satu sisi. Apa yang bisa membantu kalian konsep aturan di ya? Nah, terus untuk PR ya, sebelum nanti materinya dilanjutkan, ini PR-nya menentukan luas landasan helikopter di belakang rumah saya yang bentuknya segi berapa? Segi 6. Yang tadinya lingkaran saya buat landasannya berupa segi 6 dengan jari-jarinya. Pertanyaannya, kapan kira-kira itu bisa diwujudkan? Pertanyaannya, berapa luas landasan helikopter di belakang rumah saya? Terima kasih. Kita akhiri dengan doa penutup. Bunda, silakan. Demikian dari saya, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.